Situasi terakhir di sekolah adalah berbunyinya sirine alarm kebakaran yang membuat siswa dan guru berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara Ozan mengunci Ekim dan Bekir di ruangan dan membuang pakaian di sekitar mereka ke tempat sampah. Di luar, Melisa menduga ada seseorang yang sengaja membunyikan alarm itu untuk menyelamatkan mereka. Namun yang terpenting sekarang adalah ia telah mendapatkan handphone Ekim yang telah merekam kejadian tersebut. Tak lama dari itu, Ozan datang dan memberitahu Melisa jika ia sudah melaksanakan apa yang telah ia perintahkan. Ekim mendapatkan baju di dalam loker, sedangkan Bekir mengambil kursi untuk memecahkan pintu kaca. Namun belum sempat melakukannya, dari luar ada seseorang yang memecahkan pintu kaca itu, dan itu adalah Kanat. Ekim kemudian pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebab menurutnya Kanat terlibat dalam aksi persekusi ini. Kanat mencoba mengejar Ekim, namun gadis itu sudah merasa muak kepadanya. Bahkan ia berjanji akan membalas ini semua. Sedangkan Bekir sedang mencari sesuatu yang ia bisa pakai untuk menutupi tubuhnya. Dan di gudang ia menemukan bendera sekolah mereka. Itu yang kemudian ia pakai dan ia berlagak seolah-olah seperti prajurit Roma. Seluruh penghuni sekolah heboh melihat ini. Namun sang kepala sekolah melarang para siswanya untuk merekam ini karena akan mencoreng nama baik sekolah. Bekir kemudian dipanggil oleh guru Selim. Dan karena kejadian ini, kepala sekolah memulangkan seluruh siswa. Hanya saja saat akan pulang, Melisa dicegat oleh Ekim. Gadis itu meminta agar handphonenya dikembalikan. Dan karena Melisa tidak bersedia, Ekim kemudian sangat marah. Ia kemudian menarik tas Melisa dan mengancam akan membalas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba kepala sekolah menghentikan pertengkaran mereka. Melisa kemudian diizinkan pulang, sedangkan Ekim diberikan peringatan jika ia tidak bisa merubah sikapnya maka beasiswa akan dicabut. Tidak mendapatkan informasi dari Ekim, guru Selim kemudian bertanya kepada Bekir. Namun pemuda itu menutup-nutupi apa yang telah terjadi sebenarnya. Bekir mengaku jika ini hanyalah lucu-lucuan. Guru Selim kemudian mengatakan apakah ini ada hubungannya dengan kecelakaan Laila. Bekir lagi-lagi mengelak jika kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Yang kita saksikan saat ini adalah balapan mobil antara Kanat dan Melisa. Hanya saja bedanya Melisa nekat menerobos lampu merah. Ekim dan Bekir sepakat untuk menutupi kejadian tadi di sekolah. Bekir memberitahu Ekim jika tadi guru Selim bertanya mengenai Laila. Ekim kemudian menyalahkan Halil, sebab saudara Bekir itu telah menutupi kebenaran. Mendengar itu Bekir tidak terima, menganggap jika saudaranya itu tidak bisa disuap. Halil mengambil handphone milik karyawannya yang saat itu sedang duduk-duduk santai. Namun ia terkejut melihat foto di handphone itu. Halil sangat marah melihat Ekim duduk berduaan dengan Kanat. Seketika itu juga ia berniat memberitahukan ini kepada Nese, ibunya Ekim. Bekir menjelaskan kepada kakaknya itu jika Ekim dan Kanat tidak berpacaran, sebab Ekimlah yang memanggil polisi ke rumah Kanat. Di sisi lain, Kanat tiba di kafe tempat ia janjian dengan Melisa. Ia kemudian memesan kue perayaan. Namun ia tiba-tiba kaget saat Melisa bertanya apakah dia yang menyalakan alarm kebakaran. Namun di waktu yang sama, kue dipersembahkan untuk Melisa. Kanat mengucapkan selamat atas keberhasilannya memberi pelajaran Ekim dan Bekir. Hanya saja Melisa tahu ini hanyalah sandiwara, sebab Kanat ingin mengambil handphone Ekim. Meskipun begitu, Melisa masa bodoh, sebab yang terpenting ia bisa mencium Kanat lalu memotretnya. Aisyah pergi ke toko kelontong untuk membeli parfum. Di sana, karyawan Halil tahu apa yang ia cari. Di saat yang sama, Ekim membeli es krim kesukaan Laila. Aisyah masih bingung bagaimana meyakinkan ayahnya. Tiba-tiba ia tercetus ide dan kemudian berlari pulang. Ekim mengetuk pintu rumah Laila dan mengatakan jika ia membawakan es krim kesukaannya. Namun Laila menolak dengan mengatakan jika Ekim hanya butuh Kanat. Mengetahui temannya masih marah, Ekim meletakkan es krim itu di sela-sela jendela. Sementara itu, Sedat mulai gusar dengan gosip yang beredar.
bahwa ia telah membunuh masa depan putrinya sendiri dengan tidak mengizinkan ia bersekolah. Neise kemudian meminta penjelasan, namun Sedat menolaknya, hingga akhirnya Halil yang bersedia menjelaskan. Neise diperlihatkan foto Ekim bersama Kanat. Halil kemudian menyarankan agar Ekim dipindahkan ke sekolah yang lama, sebab menurutnya pergaulan di sekolah itu bisa menghancurkan masa depan Ekim. Mendengar itu Neise marah sebab ia lebih tahu tentang putrinya. Ekim melihat Melisa mengunggah foto ciumannya dengan Kanat. Tak lama dari itu ibunya pulang dan meminta penjelasan. Ekim mengatakan jika foto yang dilihat ibunya itu hanyalah candaan dari teman-temannya. Namun ibunya tidak percaya dan merasa yakin jika Melisa yang telah mengunggah foto itu ke media sosial. Kini ibunya itu meminta Ekim untuk meminjamkan handphonenya. Gadis itu kemudian beralasan jika handphonenya tertinggal di rumah Aise. Tiba-tiba Kanat datang mengembalikan handphone itu dengan alasan tertinggal di sekolah. Gadis itu buru-buru pergi sebab terjadi kebakaran. Setelah itu Ekim justru marah sebab ia tidak mau menjelaskan dan hanya menghindar dari masalah seperti ayahnya. Namun sebenarnya gadis itu tidak ingin ibunya tahu tentang apa yang ia alami di sekolah. Hazal sampai lupa jika ia harus sekolah. Sampai akhirnya Kanat datang menemuinya memberitahu jika ada kebakaran di sekolah. Mendengar itu Hazal hanya tertawa sebab ia kenal betul siapa Kanat. Laila meminta neneknya untuk mengambilkan handphone di meja. Namun karena sang nenek sedang sibuk, ia menyuruh cucunya itu untuk mengambilnya sendiri. Betapa terkejutnya Laila melihat foto ciuman Kanat dan Melisa. Seketika itu juga gadis itu pun berteriak histeris hingga membuat bingung neneknya. Setelah itu Laila menulis pesan kepada Kanat untuk meminta penjelasan atas foto itu. Dari sini terungkap jika orang yang selama ini membalas pesan Laila adalah Aziz. Ia sengaja memakai foto profil Kanat saudaranya yang notabene sebagai cowok populer. Jadi jelas Laila tidak tahu jika pria idolanya di dunia maya itu adalah palsu. Aziz meyakinkan Laila jika ia akan menyelidiki siapa yang mengunggah foto itu dan membuktikan foto yang ia lihat itu tidak seperti yang ia pikirkan. Aziz mengatakan kepada Kanat, ia tahu jika saudaranya itu yang telah menyalakan alarm kebakaran. Ia bertanya apakah Kanat menyukai Ekim. Kanat pun menjawab jika mereka tidak memiliki hubungan apapun. Tiba-tiba ibunya datang dengan mengenakan gaun karena akan diajak keluar oleh sang ayah. Kanat memujinya, namun ayahnya tidak setuju istrinya memakai gaun itu. Laila memakai akun palsu menulis di kolom komentar foto Melisa ciuman dengan Kanat, bahwa suatu saat akan terungkap orang bertopeng di sekolah elit. Di sisi lain, Aise mulai frustasi, sang ayah belum mengizinkannya ke sekolah. Melisa merayakan kemenangan bersama teman-temannya. Kebetulan di kafe itu juga ada nasi. Namun anehnya, Melisa mengajaknya berdamai. Menurutnya permusuhan mereka hanyalah salah paham, sebab target sebenarnya adalah Ekim. Hazal adalah tipe yang cuek dan ia lebih menghindari Melisa. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Melisa merasa gugup setelah membaca komentar di statusnya. Gadis itu buru-buru pulang dan menghubungi Ozan dan mengirimkan tulisan yang berada di kolom komentar. Setelah itu mereka berdua juga menghubungi Kanat, namun tidak ada jawaban. Di kamarnya, Aziz gemar melukis abstrak. Tulisan di kolom komentar telah menyebar kemana-mana. Fikret pun terkejut sebab ia menganggap kasus kecelakaan telah selesai. Ia segera menghubungi Sulaiman. Dari situ pemilik sekolah menyimpulkan jika ini pasti ada hubungannya dengan Halil. Di sisi lain, Ekim masih marah dengan ibunya. Ia tersinggung jika disamakan dengan ayahnya. Untuk itu ia mogok makan dan memilih untuk tidur cepat. Melisa merasa lega sebab ia bisa menghubungi Kanat. Segera ia mengirimkan potongan tulisan di kolom komentar. Kanat kemudian meminta Melisa untuk tetap tenang karena ia akan bisa mengatasinya. Mereka menduga jika yang menulis di kolom komentar itu adalah Ekim. Kanat tiba-tiba menghentikan teleponnya karena ia sedang mendengarkan sang ayah memarahi ibunya. Karena tidak tahan lagi, Kanat memainkan gitar listriknya dengan suara yang sangat kencang. Ayahnya kemudian mendatangi kamarnya. Sementara itu, ibunya menghampiri Aziz, menyuruhnya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Namun Aziz menolaknya, sebab apapun yang ia lakukan, ayahnya akan terus menyiksanya. Ibunya ikut masuk ke dalam kamar.
Namun ia kaget melihat banyak lukisan abstrak yang menggambarkan kekerasan. Entah kenapa, Mr. Riza selalu tidak berani menyiksa Kanat, dan yang jadi pelampiasan hanyalah Aziz. Namun malam itu Aziz dipeluk ibunya. Mr. Riza pun mengurungkan niatnya. Aisyah membuat surat wasiat. Setelah itu ia menyetel musik dengan sangat kencang, lalu berbaring sambil memeluk foto bersama sang ayah. Ekim akhirnya menghampiri ibunya yang berada di atap rumah. Ia meminta maaf lalu mengatakan jika saja Laila tidak kecelakaan, maka ia tidak harus masuk ke sekolah elit itu. Ibunya mengingatkan Ekim saat dia ditinggal oleh sang ayah. Ekim berjanji tidak akan menangis lagi dan akan terus tertawa. Ibu Aisyah shock berat melihat putrinya meminum racun. Namun setelah menyuruh suaminya memanggil ambulan, ia pun jatuh pingsan. Kini giliran Aisyah yang panik, yang mencoba membangunkan ibunya. Aisyah mengaku terpaksa melakukan ini untuk membujuk sang ayah. Sedat ternyata sudah berada di belakangnya dan langsung menamparnya. Melisa, Ozan, dan Kanat membuat pertemuan. Ozan sangat yakin jika orang yang menulis di komentar itu adalah Ekim. Namun Kanat justru tidak percaya dan ia akan membuktikannya. Ozan mencoba mempengaruhi Melisa. Hanya saja gadis itu lebih percaya Kanat. Tidak biasanya, pagi itu Hasal datang ke komplek perumahan Ekim. Sambil berjalan ke sekolah, Hasal bertanya kepada Ekim siapa yang telah menjadi malaikat penyelamatnya. Hasal ternyata telah mengetahui mengenai peristiwa pembulian Ekim dan Bekir. Aisyah sangat antusias, menganggap ayahnya akan mengirimnya lagi ke sekolah. Laila mengirimkan pesan meminta penjelasan kepada yang ia anggap Kanat. Tentu saja Kanat palsu merasa bingung, yaitu Aziz. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan selain mengatakan jika ia sangat mencintainya. Kata seperti itu membuat Laila sangat terbuai. Aisyah disuruh ayahnya untuk ikut dengannya. Kanat meminta izin kepada Hasal karena ingin berbicara empat mata dengan Ekim. Pemuda itu mengaku jika ia telah menyalakan alarm kebakaran dan mengembalikan handphonenya. Menurutnya itu sudah cukup membuatnya bisa jatuh cinta kepada Ekim. Namun ia memperingatkan agar Ekim tidak menyinggung lagi masalah topeng. Namun akhirnya gadis itu menyangkal jika ia yang menulis di kolom komentar. Guru Selim memanggil Ekim menanyakan mengenai masalah pembulian. Namun gadis itu lebih memilih bungkam. Guru Selim tahu gadis itu takut lalu menyodorkan kertas dan menyuruh Ekim menulis. Hanya saja Ekim menulis 3 kata yang membuat Guru Selim bingung. Replika Bekir terpasang di kelas. Bukannya malu, pemuda itu justru sangat antusias. Itu membuat Ozan dan kawan-kawan frustasi dan menganggapnya telah gila. Ekim datang dan menyuruh Bekir untuk tidak bersikap berlebihan. Sedat tidak membawa Aisyah ke sekolah, melainkan menyuruh putrinya itu bekerja di sebuah pabrik konveksi milik temannya. Tentu saja Aisyah sangat kecewa. Toko kelontong milik Halil tiba-tiba diperiksa oleh polisi. Akan tetapi para polisi tidak memberitahukan siapa yang telah melapor. Dengan alasan melanggar izin, toko Halil akhirnya disegel. Kembali ke sekolah, Melisa sangat pede jika Kanat benar-benar menyukainya. Tak lama dari itu, pria idamannya pun datang. Kanat memberitahu Melisa jika bukan Ekim yang menulis di kolom komentar. Dan karena tidak terbukti, Kanat mendesak Melisa untuk meminta maaf kepada Ekim. Meskipun ragu, Melisa bersedia melakukannya. Guru Bahar meminta salah satu muridnya memajang artikel di dinding. Datang Guru Selim yang menyalahkan apa yang ia lakukan. Komunikasi yang baik dengan siswa adalah dengan berbicara dengan mereka. Mereka kemudian berdebat dengan argumen masing-masing, hingga akhirnya Guru Selim memberikan tulisan Ekim. Melisa diam-diam membuka data diri Ekim. Setelah itu, ia pun menemui Ekim untuk meminta maaf. Melisa ingin mereka membuka lembaran baru. Ekim menolaknya hingga datang Bekir. Melisa kemudian mengundang keduanya untuk datang di pesta kolam renang di rumahnya. Tentu saja Bekir sangat senang karena ia menyukai pesta. Lagi pula di sana akan ada gadis yang ia suka, yaitu Jaida. Lagi-lagi, Ekim menemui Seljuk, saudaranya yang polisi. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang telah menulis di kolom komentar. Setelah terdesak, Seljuk pun menerima asalkan ini yang terakhir.
Ekim melihat Aisyah sedang berjalan bersama ayahnya. Aisyah pun mengaku jika ia tidak sekolah melainkan bekerja. Sedat akhirnya mengatakan jika Aisyah akan dikembalikan ke sekolahan yang lama. Laila memberikan kejutan Ekim dengan datang ke rumahnya. Seperti biasa, Laila langsung bertanya apa yang terjadi di sekolahan. Ekim mengatakan jika Kanat tidak suka dengan Melisa, tetapi gadis itu terus mengejarnya. Ia merasa malas dengan Melisa, namun gadis itu justru mengundangnya datang ke pesta. Mendengar itu, Laila menyuruh Ekim untuk datang. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Nasi terlihat sibuk dengan live streaming di handphonenya. Melisa kemudian muncul untuk menyambut teman-temannya. Kanat yang menjadi tamu spesialnya pun hanya cuek kepadanya. Sementara itu, Laila hanya bisa menyaksikan pesta itu dari live streaming Nasi. Meskipun begitu, ia sangat bersyukur bisa melihat pria idamannya. Ekim dan Bekir akhirnya tiba juga di pesta itu. Tentu ini mengundang perhatian dari Kanat. Melisa memberitahu sang ayah jika Kanat ingin menyapa dirinya. Kesempatan ini dipakai Aziz untuk mendekati Ekim. Hanya saja, Kanat terus melirik mereka. Ekim memberitahu Dakhan jika ia tidak tahu kapan Aisyah akan kembali ke sekolah lagi. Tiba-tiba Melisa mengumumkan jika akan membuat permainan, jadi semua diharapkan berganti dengan pakaian renang. Halil diam-diam menyelinap masuk ke sekolahan elit untuk menemui Fikret. Ia merasa tidak terima karena tokonya telah ditutup. Fikret mengatakan jika urusan mereka telah selesai. Jadi ia mengancam Halil untuk melaporkannya ke polisi. Hanya saja Fikret terdiam, ternyata Halil memiliki rekaman video. Pembulian bukan hanya terjadi di sekolah, melainkan juga di rumah Melisa. Emine, gadis yang paling gemuk, dipaksanya melewati papan seluncur. Semua berteriak untuk menyemangati Emine. Hanya saja gadis itu justru tersangkut karena badannya yang besar. Ekim ingin menolongnya namun dihadang oleh Melisa. Gadis itu mengetahui Ekim tidak bisa berenang, jadi ia mendorongnya ke kolam. Namun ternyata yang ia lakukan itu salah. Kanat menceburkan dirinya untuk menolong Ekim. Melisa kemudian membubarkan pestanya setelah Ekim pergi dan diikuti oleh Kanat. Ekim menolak untuk diantarkan pulang dan justru mengambil jalan melewati hutan. Sulaiman menelpon seseorang dan mengatakan jika ia ingin semua masalah segera selesai, sebab ia tidak ingin putrinya dipenjara. Kanat mengikuti Ekim hingga ke tengah hutan. Saat gadis itu ketakutan, ia pun muncul. Di sisi lain, Melisa sedang merasakan sakit hati. Ia juga merasa trauma dengan kejadian di masa lalu. Nah, apakah pemilik topeng akan terungkap? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.